Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Depi Not Laila. Kali ini aku mau menceritakan sebuah buku tentang Nikah Tanpa Cinta karya Manjarani. Ya teman-teman, ini ceritanya seru banget tentang seorang dokter dan polisi. Jadi disimak ya dan didengarkan sampai habis karena ini seru banget. Tunggu ya, sebentar lagi check it out. Lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan juga ditekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, love you. Masa lalu Miftah. Sungguh Naura tak pernah membayangkan akan menikah dengan lelaki yang sempat ia kagumi. Lalu ia benci kemudian. Pertemuan keduanya terjadi di rumah sakit tempat Naura bekerja saat dia menjadi asisten untuk dokter senior Dr. Aina Umair. Miftah datang sebagai pasien karena keluhan sakit di dada. Pasca berkelahi menghadapi penjahat, dia adalah seorang polisi berpangkat kompol yang bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Beberapa kasus yang pernah ia tangani adalah kasus kecelakaan seorang janda yang akan menemui kekasihnya yang ternyata dilakukan oleh mantan suaminya. Kemudian kasus penculikan baby K, cucu dari orang terpandang pemilik rumah sakit Abdullah Umair, Dr. Hamis Anggara, putra dari Dr. Aina Umair. Saat itu Kompol Miftah sering merasakan sakit di bagian dada. Setelah ronsen masih belum ditemukan penyakitnya. Akhirnya dia menemui Dr. Aina Umair dan meminta diperiksa. Di sanalah dia bertemu Dr. Naura sekaligus target berikutnya. Dr. Naura yang membantu pemeriksaan menemukan bahwa ada retakan di tulang rusuk Miftah saat dilihat melalui tes MRI. Ia pun disuruh istirahat sementara dari tugas. Tapi di sisi lain dia pun diam-diam mengawasi Dr. Naura yang ternyata anak dari gembong narkoba yang sedang dicari, Rustam alias Rudi. Miftah sendiri sesungguhnya memiliki trauma akan cinta di mana wanita yang ia cintai sangat membencinya. Pasca suaminya ia tembak di pelaminan. Mip lirih Naura yang ketakutan saat suaminya benar-benar mendekatinya, menyentuh kulitnya untuk pertama kali. Miftah menatap wajah putih bersih itu, tapi akalnya masih berfungsi normal. Sampai kapan, katanya, seperti embusan napas di wajah Naura yang kembali membuka matanya. Sampai ayahku kamu temukan menjadi waliku. Setelah itu terserah kamu. Mau apain aku aja, ujar Naura dengan mata yang berembun dan bibir yang bergetar. Aku sungguh-sungguh takut ini tidak sah dan jadi sebuah dosa. Miftah memejamkan mata, menahan desakan yang begitu menyiksa, menormalkan hormonnya yang menggila. Tangannya mengepal menggenggam spray yang jadi tempat istrinya terbaring tak berdaya. Ini menyiksaku, katanya dengan suara yang tertahan.
Laknat saja aku sampai pagi, aku ikhlas, tapi aku benar-benar tidak bisa. Naura memalingkan wajahnya. Wajah sang pemuja pun mendekat, menyentuh pipi itu untuk pertama kalinya dengan ujung hidungnya. Getarannya begitu menyiksa, begitu memaksa, begitu menggila. Tapi ia pun tak ingin memaksa, tak akan mampu menyakiti hatinya. Ia pun membalikkan tubuhnya ke arah kanan. Sayang, ia tempat tidur sangat minim. Di sebelah kanan, ia pun terjatuh ke lantai dan menabrak nakas hingga menjatuhkan vas bunga yang ada di atasnya. Pecah dan menimpa kepala Miftah juga. Bagus, umpat dengan kesal sambil mengacak rambut dan menatap sinis Naura yang menatap lugu ke arahnya. Miftah beranjak dari lantai dan berjalan ke balkon kamar. Tiba-tiba saja ingatannya kembali kepada sang mantan, wanita yang dia pacari sejak masih akmil. Aina namanya. Wanita yang selalu membuatnya tak bisa berpaling pada wanita manapun. Namun patah hati telah membuatnya melihat wanita itu sama, hanya untuk dia goda sebatas candaan. Hari itu dia akan menikah. Miftah menatap surat undangan di tangannya. Sakit, tentu saja, bahkan cinta itu terjalin sejak masih sebagai taruna akpol, kini harus kandas karena sibuknya ia mengungkap kasus kriminal. Langkahnya berat menatap langit yang terlihat mendung seperti hatinya yang gelap. Masih teringat dalam bayangannya bahwa ia dan kekasihnya berjanji untuk saling setia. Namun kedatangan surat ini ke kantornya tentu sangat mengusiknya. Miftahul Huda adalah seorang polisi terbaik yang ada saat ini, namun segala kesuksesan karirnya tak dibarengi dengan keberhasilan kisah cintanya. Dia pun segera mengemasi tas ranselnya, berlari dengan cepat menuju stasiun kereta, berharap dengan menghentikan pernikahan kekasih hatinya dengan lelaki yang tentu ia tak mengenalinya. Aku hanya akan menikah denganmu, Mip. Kalimat itu kembali terngiang. Gak akan ada cowok yang bisa gantiin kamu. Kembali kalimat itu terdengar di tengah langkahnya menuju stasiun kereta. Aku mencintaimu. Dia akhirnya memukul badan kereta dengan penuh amarah. Hanya selang 2 bulan dari perpisahan terakhir mereka, dia harus menerima undangan pernikahan dari wanita yang sangat dia cintai. Wanita yang selama 8 tahun menjadi kekasihnya. Kereta pagi terus membawanya ke kota kelahirannya, di mana wanita yang dia cintai akan menikah dan dia akan memberikan restu untuknya. Kenangan indah itu kembali hadir, membuat dia tersenyum sekaligus menangis. Miftahul Huda memiliki karir cemerlang. Dia dikenal sangat tangkas dan matang dalam perencanaan banyak kasus yang dia selesaikan. Utamanya kasus kriminal, karena dia menjadi tim pemburu yang disegani dan ditakuti. Begal, pengedar narkoba, hingga penjahat-penjahat berdarah dingin pasti mengenalnya. Tubuhnya begitu fit dan ringan saat melawan para penjahat. Tangan kosong atau menggunakan senjata baginya mudah saja, apalagi kemampuannya menembak lawan bisa sangat tepat meski dalam keadaan terdesak. Wajahnya yang tampan pun sering jadi pusat perhatian. Sayang, dia lebih banyak memakai masker saat usai melaksanakan tugas, menolak dipublikasikan dan menolak banyak kesempatan wawancara dengan wartawan.
ada banyak polisi tampan yang menjadi model atau selebgram. Tapi Miftah tidak biasa, dia tertutup dan akun sosial medianya lebih banyak gambar pemandangan atau saat dia olahraga tapi tidak menunjukkan wajahnya. Hari ini dia menatap jalanan yang membuatnya merindu, mengingat saat berpisah dengan kekasih hatinya yang bernama Aina di stasiun. Tangan keduanya terlepas dan semua itu seperti kemarin. Setiap ia kembali ke kampung halaman, Aina akan datang ke stasiun. Tapi kali ini tidak ada siapapun yang menyambutnya. Miftah berjalan dengan cepat menuju pangkalan ojek dan meminta diantar ke tempat pernikahan mantan kekasihnya. Namun saat tiba di lokasi, dia melihat polisi tengah melakukan pengepungan. Dia pun mendekat dan menunjukkan identitasnya. Semua mengenal siapa Miftah, yang seorang petarung tangguh melawan para penjahat di jalanan atau di mana saja. Angkat tangan dan taruh di kepala, teriak polisi yang menggempung sebuah tempat pernikahan. Pak, yang benar saja kalian melakukan ini, teriak tuan rumah yang turut tiarap karena kedatangan polisi. Justru harusnya Anda bahagia, kami selamatkan dari penjahat yang ada di pelaminan. Jangan sembarang menuduh, Pak. Dia begal berdarah dingin, tangkap. Namun pengantin pria itu justru melompat dan membekat polisi yang hendak menangkapnya, merebut pistolnya dan menodongkannya ke kepala. Beri jalan atau dia gue tembak kepalanya, teriak lelaki yang sesungguhnya pengantin pria. Di sudut lain, pengantin wanita yang masih berdandan tidak diizinkan keluar oleh orang-orang. Jangan banyak polisi dan membawa senjata semua, katanya Sandi itu penjahat dan begal berdarah dingin. Wanita parubaya itu panik. Gak mungkin, Bu. Sandi itu baik, dia pasti dijebak. Jangan, Ibu takut kamu kena sasaran. Semua polisi memegang senjata lengkap. Mempelai wanita itu gemetar, tapi dia tak mungkin tetap saja di tempat dan akhirnya memaksa keluar setelah beberapa menit ditahan oleh keluarganya. Namun saat dia keluar dan menerobos orang-orang yang menepi dan panik, Mas Sandi, pekiknya menatap lelaki yang ditembak sebanyak 4 kali di tubuhnya. Miftah, mempelai perempuan itu gemetar saat melihat siapa yang menembak calon suaminya. Aina, Miftah menatap wanita yang menatap dengan tak percaya, bahkan lari ke arah lelaki yang baru saja dia lumpuhkan karena hampir membunuh rekannya dan membahayakan warga. Mas Sandi, wanita yang dipanggil Aina oleh polisi bernama Miftah itu terseduh, meratapi lelaki. Mas Sandi, wanita yang dipanggil Aina oleh polisi bernama Miftah itu terseduh meratapi lelaki yang meregang nyawa dalam dekapannya. Lelaki yang bahkan masih memakai pakaian pengantin dan baru saja mengucap ijab kabul untuknya, lalu akan melakukan resepsi pernikahan. Lelaki bernama Miftah itu mendekat masih dengan menggenggam pistol di tangannya, menunduk dan rubuh dengan lutut menjadi di tanah. Kenapa kamu bunuh dia? Tanya wanita itu dengan mata yang basah dan bibir yang gemetar. Kenapa kamu sepicik ini menggunakan jabatan dan berkekuasaanmu untuk membunuh lelaki yang menikahiku? Kenapa? Kamu salah paham, Miftah menatap wanita yang dulu mengisi hatinya selama 8 tahun lamanya.
Wanita menggeleng, "Aku membencimu dan tak akan pernah memaafkanmu," katanya dengan gemetar. "Dia penjahat, kami justru menyelamatkanmu dari... Kamu hanya cemburu padanya, Aina. Kamu salah paham. Aku benci kamu, Miftah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu," teriak wanita itu merebut pistol di tangan Miftah, tapi langsung didekap erat oleh sang polisi. "Maafkan aku," wanita itu akhirnya tak sadarkan diri. Jiwanya terguncang melihat suami yang baru menikahinya beberapa menit saja telah tewas di tangan mantan kekasihnya. Wanita bernama Aina itu pada akhirnya tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. "Keren selalu Pak Miftah ini," ujar para polisi yang menyaksikan. Namun Miftah masih tetap gelisah karena dia pasti tak termaafkan oleh wanita yang sangat dicintainya. "Semoga ini akan membuat kita kembali bersama," gumannya penuh harap. Semoga kalian suka ya dengan videoku ini tentang cerita Nikah Tanpa Cinta karya Mansyarani. Dan nanti di next video aku kasih cerita lanjutannya ya teman-teman. Semoga kalian suka. Terima kasih, love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.